Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Ini ada kata yang menurut saya sangat menyentuh ya, dimana ketika kita terpuruk ya, dia ikut andil bahkan berjuang dari bawah. Tetapi ketika kita di pucuk ya, dia sama sekali tidak ada, bahkan tidak membantu kita. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini lagi-lagi ya pertanyaan yang sering muncul ya di kita ya kepada PSSI, Sintayong dan juga Elkan Bagot. Ya, karena kalau dilihat ya, Elkan Bagot ini menurut saya ya pemain yang selalu totalitas lah membela timnas Indonesia. Tak terlepas ya dari kabar ya, mungkin banyak pundit sepak bola, mungkin kalian juga sudah tahu ya mengenai Elkan Bagot itu tidak balas WA Sintayong ya. Dan kalau menurut saya itu jelas ya, kalau pemain tidak balas WA pelatih ya, bukan hanya sanksi lagi ya, tidak dipanggil seperti ini juga menurut saya menjadi alasan yang lumrah. Tapi ya, ini harus ada pertanyaan besar, sampai kapan ya ini akan seperti ini? Karena kalau dilihat, apalagi kalau saat melawan Jepang ya, kita kehilangan match menurut saya ada beberapa kerugian ya. Tapi ya situasinya juga akan berbeda jika Elkan Bagot ada. Jadi mungkin di sini ada trio Elkan Bagot ya. Mungkin Elkan, Jay ya, dan juga di sini mungkin Dix atau Hilgers ya. Artinya kita di lini belakang memiliki pemain yang memiliki posturnya tinggi, strength-nya kuat, dan juga bisa untuk membuat kita lebih lega ketika melawan negara-negara kuat. Nah, ini teman-teman, kalau kita ada sosok Elkan Bagot, dan saya akan membahas tuntasnya di konten kali ini mengenai Elkan Bagot ya, agar kita semua tahu perkembangannya dan kira-kira apakah dia punya potensi besar untuk dipanggil nanti di 2025. Oke, sebelum saya lanjut ya, karena minggu-minggu ini spesial timnas ya, jadi ada promo gila-gilaan. Ini parfum kemarin ya, ini beli satu ya, harganya 85.000 ya. Ini ketahanan wanginya 10 hingga 24 jam. Sekarang ya, beli satu ya gratisnya 3 ya, ini dapat 2 kemudian tambah bonus lagi 1. Karena memang spesial timnas ini kita semua gembira ya, jadi promonya juga promo gembira. Ini non alkohol tanpa campuran, bisa juga untuk ibadah. Langsung saja kalian garcepin karena stoknya terbatas ya. Untuk pembelian langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya mengenai Elkan Bagot. Jelas ya, Elkan Bagot ini sangat dibutuhkan ya, apalagi kita harus ingat ketika timnas Indonesia ya mengalami kebuntuan saat melawan Jepang di Piala Asia. Kalian harus ingat dulu ya bagaimana kontribusi Elkan Bagot ketika dia diletakkan di posisi striker. Ya, itu sangat mempengaruhi pertandingan. Ya, ini poin penting yang harus saya sampaikan. Kenapa ketika saat melawan Jepang itu kita tidak memasukkan Elkan Bagot di menit 50 misal ya, mungkin situasinya lebih berbeda ya. Karena kalau dilihat ya, Elkan Bagot masuk itu di menit-menit akhir ya, di menit 80-an, sehingga kita yang kebobolan terlebih dahulu dan ketinggalan skor jelas akan sangat sulit ya. Karena kita bukan ketinggalan 1 gol ya, tapi 2 gol. Artinya dari sini kita juga harus melihat apakah ada pemain yang dalam hal ini bisa dimanfaatkan oleh Sintayong seperti posisi Elkan Bagot. Karena kalau dilihat Arhan jelas masih ada. Ini bisa menjadi senjata ampuh bagi Sintayong nanti jika mau memasukkan Arhan dengan throw in-nya. Tapi yang menyambut ini apakah bisa seperti Elkan Bagot? Nah, ini kan bisa menjadi pertanyaan. Jadi kalau dilihat memang ya Elkan Bagot mau tidak mau itu harus segera dipanggil ya. Tak terlepas dari beberapa kesalahan yang menurut saya ini bisa menjadi pembelajaran. Karena menurut saya dia tidak dipanggil dari 2024 awal sampai sekarang, dan menurut saya ini kurang lebih ya hampir 1 tahun. Artinya di situ Elkan Bagot bisa belajar lebih dewasa untuk ke depan agar tidak mungkin ya
mungkin tidak menolak lagi panggilan timnas atau tidak bandel lah kepada Shin Tae-yong. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran lah. Menurut saya pembelajarannya udah cukup, atau bisa dikatakan hukuman ini udah cukup. Karena untuk melawan negara seperti Jepang ini ya, kita membutuhkan Elkan Bagot. Kita masih memiliki satu pertandingan lagi away ya di Jepang nanti, dan menurut saya sosok seperti Elkan Bagot ini sangat diperlukan sekali agar ketika memang kita mengalami kebuntuan seperti di Piala Asia kemarin ya, Elkan Bagot datang kemudian masuk ya sesuai dengan prediksi apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Karena jujur ya, Jepang itu sangat kewalahan ketika throw in arahan kemudian dengan pemain-pemain yang memiliki postur tinggi seperti Elkan Bagot. Kita sudah memiliki Jay Ijaz ya, kemudian Elkan ya, kemudian juga Hilger ya, Rido ya. Jelas pemain itu posturnya sangat tinggi, tapi ya jelas ya yang paling tinggi itu adalah Elkan Bagot ya dari para pemain lain. Jadi memang ditambah lagi memang seperti Jepang pun untuk postur seperti Elkan Bagot itu tidak ada. Ya artinya memang Elkan Bagot ini menurut saya sosok sentral yang untuk ke depan ya itu prospeknya masih ada. Jadi seperti apa yang sudah saya katakan di awal ya, ketika di bawah ya, ketika masih dianggap cupu ya, Elkan Bagot ada. Tetapi ketika saat ini timnas sudah suhu ya, bisa dikatakan seperti itu, Elkan itu tidak ada, rasanya ada yang kurang ya, bagaikan kalau kita minum kopi itu tanpa gula. Ya semoga saja Elkan Bagot ini segera bisa untuk bergabung lagi ya bersama timnas Indonesia, dan dirinya bisa untuk segera ya menjadi bagian penting lagi, dan dirinya bisa ya menjadi penentu ataupun bisa menjadi pengaruh besar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang sosok Elkan Bagot? Apakah kalian setuju juga jika Elkan Bagot kembali menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.